Saudara Menteri BUMN Erick Thohir berencana kembali melakukan aksi bersih-bersih Kementerian BUMN dengan membubarkan atau melikuidasi 14 Kementerian BUMN. Dan apa saja yang kemudian akan dilakukan? Saya sudah bersama dengan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, kemudian juga ada anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, dan dari fraksi Partai Nasdem ada Bung Zulfan Lindan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya. Saya ke Bung Arya dulu. Bung Arya, rencananya seperti apa sih? Ini betul apa yang akan dikembangkan adalah Indonesia Incorporated. Jadi akan ada klaster-klaster holding BUMN yang membawahi banyak BUMN besar. Bagaimana sesungguhnya? Bukan Indonesia Incorporated ya, bukan seperti itu. Itu kan konsepnya udah lama sebenarnya. Tapi kita melihat bahwa Pak Menteri kita dan timnya semua melihat bahwa sekarang ini yang namanya supply chain saja itu belum berjalan di BUMN selama ini. Jadi antara BUMN satu dengan BUMN lainnya aja bisa tidak saling keterkaitan. Padahal mereka punya keterkaitan yang sama misalnya. Misalnya untuk pariwisata, kalau ada keterkaitan antara namanya penerbangan dengan hotel. Itu sekarang supply chain-nya diatur. Nah, jadi Pak Erick sudah jelas mengatakan daripada kita ngomongin mengenai super holding ya, yang merupakan satu semua, lebih baik kita pastikan dulu nih sub holding ini berjalan dengan baik. Kemudian kluster-kluster supply chain-nya berjalan dengan baik. Ini super holding, saya ingat betul Bung Arya, ini sempat disampaikan oleh wawancara Pak Ahok waktu itu dengan mencontoh Singapura, Temasek, betul ya? Iya. Tapi tidak akan terjadi seperti itu, atau itu nanti langkah selanjutnya? Enggak lah, masih jauh itu. Jadi masih jauh banget gitu. Karena kita seperti yang saya katakan tadi, zamannya Menteri sebelum Burini itu baru cuma 2 subholding yang dibikin. Kemudian zamannya Pak Burini itu cuma 3 gitu. Sekarang kita lebih cepat lagi, tapi bukan kesana, memastikan kluster-kluster, memastikan semuanya supply chain berjalan dengan baik, baru kita melangkah lebih jauh gitu. Jadi kita jangan bermimpi dulu sampai seperti Temasek gitu ya. Oke, apa yang diharapkan dari penggabungan ini? Jadi supply chain-nya lebih terikat antara satu BUMN dengan BUMN lain, itu aja? Ya, itu end to end, bisnisnya end to end. Jadi kita satu bisnis ke bisnis lain itu berjalan, saling melengkapi sehingga BUMN ini memang bisa satu end to end. Jadi kalau kita lihat bisnisnya BUMN ini kan sangat banyak sekali. Ya. Tapi nggak saling berhubungan. Jadi kita memastikan bahwa masing-masing ini saling berhubungan. Boleh saya katakan istilah baru, Bung Arya, ini adalah konglomerasi BUMN baru? Bukan BUMN baru, nggak ada BUMN barunya. Holdingnya akan dibentuk nanti, artinya akan ada konglomerasi BUMN? Konglomerasi BUMN, nah kalau konglomerasi BUMN nggak lah. Jadi dia, kan kita lihat marketnya juga. Kalau marketnya tidak memungkinkan gitu ya, nggak mungkin konglomerasi gitu. Kan kita nggak mau juga membangun persaingan usaha yang nggak sehat, itu nggak baik gitu. Tapi bagaimana memastikan bahwa ini end to end aja. Gitu. Bung Adian, ada komentar terkait ini? Buka ya. Silakan. Dilepas aja nggak apa, kita sementara. Kalau judulnya kan bersih-bersih, nggak ada hubungannya itu dengan holdingisasi dan sebagainya. Yang harus kita pertegas bersih-bersih dari apa? Bersih-bersih dari koruptor kah? Bersih-bersih dari pengusaha-pengusaha, pejabat-pejabat yang kemudian punya rekam jejak masa lalu, perampasan hak tanah rakyat. Termasuk bersih-bersih juga dari relawan mungkin yang pernah. Mungkin dari relawan, dari pendukung. Teman-teman yang Adian maksudnya? Bisa jadi segala macam. Nah bersih-bersihnya dipertegas dulu dong. Kenapa? Karena sampai saat ini yang saya lihat bukan bersih-bersih. Gonta-ganti ya. Tapi apa yang dibersihkan? Kita harusnya bicara, kita mau bersihkan BUMN dari pengusaha-pengusaha nakal yang terlibat dengan pelanggaran perampasan hak tanah rakyat, penggelapan pajak, pelanggaran HAM dan sebagainya. Itu dong salah satunya. Kita mau bersihkan BUMN dari koruptor. Ada 53 kasus korupsi yang katanya disampaikan menterinya tapi sampai sekarang tidak ada pengusutannya. Dulu ada misalnya kasus Harley Davidson, sampai sekarang tidak ada tersangkanya. Nah, bersih-bersih dari apa? Kenapa menurut saya antara bersih-bersih yang dimaksudkan dalam tema pembicaraan kita malam ini dan holdingisasi 2 hal yang berbeda. Ini banyak yang bawah tanah, banyak yang gelap ini. Maksudnya? Soal Garuda aja waktu Anda mau mengatakan Harley Davidson dan lain sebagainya, sepeda Brompton dan lain sebagainya, sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang kita tidak tahu perjalanan kasusnya bagaimana. Sekarang baru lagi. Lalu sekarang ada kasus 53 katanya. Mana kasusnya gitu loh. Kita bersihkan BUMN, ayo, saya setuju. Bersihkan dari siapa? Perjelas.
Jangan sampai kemudian gonta-ganti selalu diidentikan sebagai bersih-bersih. Oke. Sementara yang menggantikan juga belum tentu bersih-bersih amat. Oke. Dan itu kita bisa periksa rekam jejak masing-masing. Oke, saya berikan kesempatan dulu kepada Bung Arya. Bung Arya silakan. Ini banyak yang kemudian bertanya apa yang kemudian menjadi follow up. Itu dulu pernah tapi kemudian tidak ada follow up-nya, sekarang bersih-bersih lagi dengan kemudian ada action yang baru. Nah, ini yang ada apa ini? Bung Adian nggak paham dengan sistem korporasinya. Makanya saya katakan seperti itu. Garuda udah kita bersihkan, udah kita copot langsung. Itu adalah kewenangannya Pak Kementerian BUMN. Tapi kasusnya kan nggak jalan, kita nggak tahu itu. Penyelundupan dan sebagainya, kasus hukumnya seperti apa? Kan dicopot. Sementara urusan hukumnya kan bukan di Kementerian BUMN. Kalau begini dong, kalau kemudian ada orang dicopot karena terduga melakukan penyelundupan dan sebagainya, tapi kemudian dalam proses hukumnya tidak bersalah, angkat lagi dong. Kalau bertanggung jawab pada keputusan, kenapa? Artinya bahwa kita mengambil keputusan memecat orang tanpa dasar hukum apa-apa. Di mana-mana kalau mau dipecat, pasti dulu kemudian. Tunggu sebentar, Bung. Kalau mau dipecat, pasti dulu kemudian putusan pengadilannya. Jangan sampai kemudian dipecat dulu, putusan pengadilan tidak ada. Kalau begitu maksud saya, pulihkan dong. Kalau misalnya tidak terbukti haknya. Nggak paham korporasi. Nggak paham bagaimana? Anda yang saya pikir tidak paham hukum. Bagaimana Anda kemudian merampas hak orang, menuduh orang sebagai penyelundup, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut hukumnya. Tapi kemudian hak dia, jabatan dia sudah dicopot. Kalau menurut saya, nggak begitu dong langkahnya. Pencopotan dan sebagainya dilakukan kalau kemudian sudah ada kepastian hukum yang tetap. Oke, sudah jelas poinnya. Silakan Bung Arya. Oke, makanya saya bilang, ada namanya mekanisme bisnis. Di perusahaan itu namanya ada audit dilakukan oleh komisaris. Komisaris mengaudit dan terbukti bahwa direktur Garuda itu bersalah, maka dicopot. Jadi itulah mekanisme bisnis. Itulah rekomendasi dari komisaris. Kalau kemudian secara hukum tidak terbukti bagaimana? Begini loh, audit komisaris itu bukan keputusan hukum yang punya kekuatan hukum tetap. Yang punya kekuatan hukum tetap itu keputusan pengadilan. Kalau sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan yang mengatakan dia melakukan kesalahan secara hukum pidana kita, artinya pulihkan. Kalau tidak mau pulihkan, usut. Kan gampang. Ini kita bicara soal Arya Askara, mantan Dirut Garuda. Silakan. Makanya saya katakan bahwa ini adalah korporasi. Korporasi hukumnya begitu. Oh tidak bisa dong. Korporasi bukan korporasi, tunduk pada hukum positif Indonesia. Jangan buat aturan sendiri. Jangan buat negara dalam negara. Jangan buat aturan dalam aturan. Mau aturan korporasi, dia tunduk pada hukum positif Indonesia. Kalau korporasi itu memang tunduk di hukum Indonesia. Kita akan segera kembali, saudara. Saya akan mendengarkan Anda di Iya dong. Kita akan sama-sama. Gimana mau buat hukum sendiri? Bung Arya, nanti kita akan kembali setelah jeda.